Salam Efrata Devotion. Saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 31 sampai 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yang saya katakan tadi adalah bagian dari kisah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Tetapi yang disoroti bagian tadi adalah anak yang sulung. Setelah anak bungsu yang hilang telah kembali, anak sulung protes kepada bapaknya. Karena bapaknya memperlakukan adiknya sangat istimewa, padahal kelakuan adiknya sangat buruk. Dan ironisnya, bapaknya tidak pernah melakukan hal tersebut kepadanya. Ia bersungut-sungut dan marah kepada bapaknya. Tapi bapaknya juga sayang kok sama dia. Dari tengah-tengah pesta, bapaknya keluar meninggalkan pesta dan menjumpai anak sulung untuk berbicara kepadanya, memberikan penjelasan kasih dan mendidiknya. Kalau bicara perumpamaan khusus di bagian anak sulung ini, sebenarnya Yesus mau menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka kan alergi kalau melihat Yesus duduk dekat dengan orang-orang berdosa. Mereka kan tukang menghakimi, tapi Yesus tukang mengasihi. Kita merenungkan begini dan belajar dari kisah tadi. Pertama, hindari mental dengki. Seberapa banyak orang percaya punya mental buruk seperti anak sulung. Gelisah kalau melihat orang lain lebih diperlakukan istimewa. Iri hati kalau orang lain diberikan perhatian lebih. Orang gereja mesti punya hati yang menerima, yang tidak menghakimi, yang tidak iri hati, sama seperti Yesus yang rendah hati dan menerima semua orang berdosa. Kemudian selain itu, mental anak sulung tidak bisa melihat pentingnya pertobatan, pentingnya pemulihan. Seharusnya orang-orang gereja bersuka cita kalau melihat saudaranya kembali dari kejatuhan atau pulih dari dosa. Kalau gereja masih memiliki mental-mental rendah seperti itu, wajar saja gereja sulit menjangkau jiwa. Sudah berapa lama kita mengenal Kristus atau menjadi Kristen, tapi mental kita masih pada level memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan bagaimana supaya orang lain pulih dan diterima. Hal yang kedua, kita merenungkan begini, kita patut bersyukur kepada Bapa dalam hidup kita. Sama seperti anak sulung yang diberitahukan bapaknya bahwa ia bersama-sama bapaknya dan segala kepunyaan bapaknya adalah kepunyaan dia. Kita percayakan kalau segala yang kita punya adalah pemberian Bapa Allah kita. Kita harus bersyukur dengan karunia yang ada pada kita. Hitunglah berkat yang kita terima dari Tuhan. Jangan hitung berkat orang lain. Itu pemberian Tuhan bagi dia. Jangan marah, jangan kesel. Hitung berkat kita dan bersyukurlah kita bisa bahagia dan bersuka cita. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sebaliknya. Kita menangis melihat orang bersuka cita dan bersuka cita melihat orang yang menangis. Orang Kristen kalau sudah di level ini pasti bisa memulihkan banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami punya itu punya Bapa. Apa yang kami terima itu semua dari Bapa. Dan kami mau hidup kami lebih bersyukur. Dan juga Tuhan mau supaya kami juga mengasihi orang lain. Apalagi melihat orang yang susah, orang yang sulit, orang yang dengki. Tapi kami berdoa supaya kami jangan jatuh kepada perasaan dengki. Melihat orang lain lebih diperlakukan istimewa, padahal kami tahu itu orang adalah orang yang jahat misalnya. Kami mau Tuhan supaya kami punya hatinya Bapa, punya hatinya Yesus yang mengasihi walaupun orang lain itu sulit. Terima kasih ya Bapa, tolong kami supaya kami bersyukur dengan apa yang kami punya, dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Bapa yang begitu besar sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.